Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iyas Okta Kurniawan, NIM 211366054 dari Prodi Geografi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu studi kasus pertanahan untuk pemenuhan tugas pemetaan kadastral dengan dosen pengampu Dr. Ari Yulfa ST MSc. Mafia tanah di Salatiga. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng mengungkap kasus mafia tanah di wilayahnya yang jumlah korbannya mencapai 11 orang. Sejauh ini, 11 korban telah memperjuangkan hak atas tanah selama 5 tahun. Direktur Reserse dan Kriminal Khusus Polda Jateng Kombes Pol Johansson Ronald Simamora mengatakan ada 3 tersangka dalam kasus mafia tanah ini. Ketiganya adalah Agus Hartono, Doni Iskandar Sugiono Utomo, dan Nur Ruwaidah. Ketiganya juga menggunakan identitas palsu dalam melakukan aksinya. Doni menggunakan identitasnya sebagai Erwar Setiadi. Nur Ruwaidah menjadi notaris yang mewakili Agus Hartono dalam transaksi pembelian properti. Prosedurnya adalah pemalsuan dokumen jual beli. Mereka membeli 11 kafling tanah di daerah Salatiga dan kemudian membayar uang muka 10 juta per kafling. Kemudian, surat keterangan korban dipinjam oleh tersangka dengan alibi untuk verifikasi BPN, kata Johansson saat menangani kasus. Usai pembayaran uang jaminan, Johansson menjelaskan pelaku kemudian mengganti nama sertifikat dari ahli waris menjadi nama AH atau Agus Hartono. Tujuannya tak lain untuk dijadikan agunan di bank dengan maksud menghasilkan uang mencapai 25 miliar di tahun 2016. Tapi tahun 2018 ada kredit rating jelek dari AH. Akhirnya bank melakukan penyitaan. Tetapi setelah diperiksa, pemilik properti mengaku belum menerima pembayaran katanya. Korban laporkan ke Satgas Pertahanan tahun 2021. Sementara itu, Hari Nugroho mewakili 11 korban mengatakan para pelaku mafia tanah di Jawa Tengah awalnya menjanjikan pembelian tanah dengan pembayaran 3 kali lipat. Namun, pembayaran tidak pernah sampai kepada mereka setelah mereka menerima uang muka sebesar 10 juta. Kami hanya percaya pada awalnya. Waktu itu juga dijanjikan saya membeli tanah itu adalah pengusaha rokok di Semarang, Agus Hartono, kata Hari yang berasal dari Salatiga. Tak hanya itu, Hari juga mengatakan bahwa membeli tanahnya awalnya dilabeli sebagai tempat wisata, adapun 11 kafling katanya sekitar 3 hektar. Atas tindakan tersebut, 3 mafia tanah di Jawa Tengah juga diancam pasal 378 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan pasal 266 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP pemalsuan. Ketiganya menghadapi hukuman maksimal 4 hingga 7 tahun. Opini ahli, pakar hukum tanah sekaligus guru besar Fakultas Hukum UGM, Profesor Dr. Nur Hasan Ismail SH MSI mengatakan adanya beberapa sumber administrasi pertanahan yang belum terintegrasi merupakan peluang bagi mafia tanah untuk melaksanakan jaringan kinerja ilegalnya melalui penggunaan berbagai alat bukti dari sumber administrasi yang berbeda-beda. Juga belum tunggalnya atau masih pluralnya tanda bukti hak membuka peluang masuknya jaringan mafia tanah dengan memanfaatkan keberadaan berbagai bentuk tanda bukti hak yang ada. Begitu pula, belum tunggalnya tanda bukti hak disebabkan belum selesainya proses pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, sehingga masih dibuka penggunaan tanda bukti hak atas tanah yang ada sebelum UU PA PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang masih mengakui berbagai alat bukti, yaitu di samping sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, juga beberapa dokumen sebagai alat bukti awal, yaitu girik, petuk, surat rincikan, serta surat pernyataan subjek yang menguasai tanah secara fisik terus-menerus selama 20 tahun atau lebih bagi kepemilikan tanah yang tidak disertai alat bukti tertulis. Ketentuan tersebut telah memberi peluang bagi
mafia tanah untuk memanfaatkannya. Di samping itu, belum adanya peraturan lebih lanjut terjadinya hak milik menurut hukum adat, sehingga masih diakui alat bukti berupa penguasaan tanah secara fisik terus-menerus dengan iktikad baik berdasarkan hukum adat. Solusi para ahli agar tidak tertipu mafia tanah. Kementerian Agraria, Tanah, Tata Ruang, atau Badan Pertahanan Nasional (ATR) BPN mengingatkan masyarakat untuk melakukan aspek pencegahan agar terhindar mafia tanah, di antaranya perlunya kepedulian dan kewaspadaan pada para pemilik tanah. Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertahanan PSKP Kementerian ATR BPN RB Agus Wijayanto mengungkapkan, jika dalam kasus balik nama sertifikat tanah ini perlu dilihat apakah ada kekurangan atau cacat karena tidak melalui prosedur. Itulah yang dinamakan cacat administrasi. Dengan adanya cacat administrasi dapat juga dibatalkan proses balik namanya. Ketika ada cacat administrasi, meskipun tahapan proses administrasi dilalui, tetapi ternyata peralihan hak itu didasarkan kepada dokumen-dokumen yang diperlukan. Namun dokumen tersebut ternyata ilegal atau tidak absah, sehingga perbuatan hukum jual belinya juga menjadi tidak absah. Saran saya, setelah melihat kasus yang disampaikan di atas, menurut saya yang pertama, saat melakukan transaksi jual beli tanah, sebaiknya mencari notaris yang dapat dipercaya. Jika kita menjual tanah, sebaiknya sebelum menyerahkan sertifikat tanah, pastikan pembayaran sudah lunas. Jangan berikan sertifikat tanah ke sembarang orang. Para pihak yang melakukan jual beli tanah harus bersama di hadapan PPAT ketika membuat akta. Dipajakan aktanya. Dengan demikian, para pihak benar-benar yakin kepada pihaknya. Jika terdapat kejanggalan dalam proses balik nama tanah, segera lapor kepada pihak berwajib. Saran untuk penindak hukum, yaitu harus menindak tegas para pelaku mafia tanah, yaitu dengan memberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sanksi administratif seperti pemecatan kepada oknum aparat yang terlibat mafia tanah dan tindakan tegas berupa pencabutan izin terhadap pejabat pembuat akta tanah (PPAT) yang terbukti terlibat mafia tanah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.